Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan dalam kehidupan ini. Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang masih memberikan oksigen, kebutuhan jasmani maupun rohani yang terbentang di semesta ini. Semua itu perlu kita syukuri, kita hargai pemberian Allah Ta'ala. Syukur adalah kunci keberlimpahan. Jadi kalau kita melihat Luqman Al-Hakim itu kan seseorang yang telah diberi hikmah, sehingga hikmah itu bisa memahami baik itu hukum semesta, sunatullah, dan hukum yang terkandung di dalam kitab. Perintahnya apa? Anishkurlillah, bersyukurlah pada Allah. Nah, bersyukur diperintahkan kepada Luqman waktu dia juga menyuruh ke anaknya. Nih, kita lihat saja kita ini mengerti tentang Luqman Al-Hakim. Karena Luqman ini sudah bisa mengambil hikmah, maka kita saat ini secara pragmatis kita juga bisa mengambil hikmah. Contoh misalnya, suami cerewet, ambil hikmahnya. Oh, lewat suami saya selaku istri diajarkan sabar. Misalkan suami pelit, ambil hikmah. Oh, berarti saya selaku istri harus belajar bisnis supaya kebutuhan saya terpenuhi. Jadi hikmah itu seperti itu. Suami baik, ngasihnya banyak, ditabung, ada hikmahnya juga. Jadi tidak ada yang buruk. Siapa orang yang sudah bisa mengambil hikmah? Mereka yang sudah bisa melihat segala sesuatu yang terjadi ternyata tidak ada yang buruk. Nah, sekarang saya tanya, ini Luqman bukan? Pantas kalau Luqman itu diperintahkan oleh Allah bersyukur, disuruh bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu tadi merasa berkecukupan, merasa damai, merasa cukup, tidak ada yang diprotes. Kalau saya contohkan pasangan seperti tadi, itu dipasangkan, dia adalah pasangan terhebat yang dipilih oleh Allah, dan lewat dia kita ini bisa belajar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya pantas Luqman itu disuruh untuk bersyukur pada Allah, karena syukur itu tadi sudah bisa melepaskan energi positif, sudah tidak ada pikiran negatif, enggak ada protes lagi. Apapun yang terjadi diterima, karena ternyata sumber penderitaan manusia itu berasal dari penolakan. Karena kita selalu ingin hidup seperti yang diinginkan oleh kita sendiri, oleh pikiran kita. Sehingga ketika kenyataan berbeda dengan pikiran, kita menolak. Itulah masalah kita. Jadi masalah itu berasal dari penolakan terhadap yang kita tidak kita sukai. Kita menolak yang tidak kita senangi. Kita hanya menerima yang kita suka, hanya menerima yang kita ingin. Nah, saat kita menerima yang tidak kita ingin, kita menolak. Itulah sumber penderitaan. Begitu pasangan kita tidak seperti yang kita inginkan, sudah ke pengadilan agama, cerai,
Ditanya sama Pak Hakim, kenapa Bapak menceraikan istri? Enggak cocok Pak Hakim. Kalau saya hakimnya, saya balik nanya. Memang oleh Allah Bapak dipersatukan dengan yang tidak cocok, supaya Bapak latihan belajar cocok. Kan mencocokkan. Itu kan sebetulnya, ya, betul begitu. Coba anak kita dikasih pasle, mainan anak-anak yang suka disusun-susun. Kan tantangan itu harus mencari pasangan yang cocok. Kalau anak yang enggak sabar, bukan jadi bangunan, bukan jadi sesuatu, dan tidak jadi sesuatu. Akhirnya apa? Jadi sampah itu pasle itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau ayatnya jelas ya dalam surat 31 ayat 12 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ataina Luqmanal hakim ya Luqmanal hikmah anishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hebat ini kalimat Al-Quran ini. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau tidak ada sesuatunya. Luqman diberi hikmah dulu, baru diperintahkan bersyukur. Artinya mereka yang belum bisa melihat hikmah di balik semua peristiwa tidak mungkin bisa bersyukur. Jadi jelas syukurlah sebagai kunci untuk keberlimpahan. Maka di Quran dikatakan la in syakartum la azidanakum. Yang bersyukur merasa baik-baik saja, merasa sehat saja walaupun badan kurang enak, merasa berkelimpahan walaupun hanya pas-pasan saja. La azidannakum ya, la azidannakum. Ini sangat keren sekali. Lamnya lam nafi, azidannakum ya, akan ditambahkan kepadamu. Dan Allah bilang di ayat ini bahwa orang yang bersyukur itu yaskuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang mengingkari, menutup diri, tidak mau bersyukur, ya, maka sungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang kita diberi kebebasan untuk menentukan energi kita. Makanya di ayat yang tadi kita baca, Allah mengatakan, dan sungguhnya Allah telah memaklumkan kepada kita, yaitu lain syakartum la azidanakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Memaklumkan di sini artinya memberikan kebebasan kita membangun energi kita seperti apa. Itu yang akan dikenali oleh semesta. Jadi saya sangat percaya semua orang hidupnya sekarang berkelimpahan, rezekinya berkecukupan, sehat hidupnya, bahagia, tidak ada konflik, bisa menerima semua kenyataan apa adanya, sangat mudah memaafkan sekalipun disakiti, sangat mudah memahami walaupun dia mungkin saja dijatuhkan orang, tetapi dia tidak pernah menyalahkan siapapun, selalu memahami semuanya, hidupnya penuh dengan kedamaian. Tidak ada protes, tidak ada luap-luapan emosi. Tenang aja hidupnya. Dan orang yang semacam ini yang disebut dengan orang yang sudah bersyukur. Itulah dicontohkan Luqman yang sebenarnya. Nah, kita selama ini cerita Luqman cuma cerita sosok manusia di masa lalu. Ya, itu dulu dia bersyukur pada Allah, ngajak anaknya. Lah kita ini kan harusnya juga mengambil pelajaran, learning dulu ya. Maksud saya learning to know
tapi juga kita learning to do dan learning to be, sehingga menjadi learning to live together. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka dari itu ya, kita supaya mendapatkan hikmah, kemudian bersyukur ya. Jadi kuncinya itu dapat hikmah dan bersyukur kepada Allah. Ya. Itulah sesuatu yang sebetulnya sangat luar biasa kalau kita manusia ini mau bersyukur ya. Kemudian setiap peristiwa, segala sesuatu itu ada hikmah, maka yang terjadi hidup kita akan bahagia dalam bimbingan Allah Ta'ala. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mari belajar selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri, karena Allah itu sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semua. Dan dengan kita memanfaatkan sisa umur kita yang masih ada ini, insya Allah hukum sebab akibat yang saat ini kita berbuat baik, kemudian nanti akibatnya di belakang juga baik. Saat ini kita berbuat yang khair, yang pilihan, yang terbaik, insya Allah nanti akibat kehidupan kita selanjutnya adalah baik dan insya Allah lebih baik. Itulah karunia Allah. Semoga kita dalam bimbingan Allah Ta'ala, yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan petunjuk semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Siapa yang dikehendaki Allah? Orang yang berkehendak kepada petunjuk itu. Karena cahaya Allah, petunjuk Allah itu, Allah sudah menyebutkan bahwa Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahaya harus kita bisa masukkan ke dalam jiwa kita, karena di jiwa manusia itu ada sudur, ada kesadaran, kemudian masuk ke dalam ada kolbu sebagai detektor, dan masuk lagi ada fuad, tempat menampung ya energi kasih sayang, menampung energi hidayah, menampung cahaya-cahaya dari Allah, sehingga jiwa kita ini jiwa yang bercahaya. Semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan, baik kita saat ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.